สวัสดีครับรักลูกรักนายลักษณะทนที่ลายผู้ขี้ลายนายเม็ดขี้ลายแต่ละซอ mulut anak kotor. متعاني معاينة معانا عديدة نعمل حابة حانا متحابة هنا Anda orang asing di sini. Ya halo sobat Yetim. Di video sebelumnya saya sempat mengatakan di akhir video bahwa saya adalah pecinta sepatu Adidas. Maka dari itu di video kali ini saya akan memperlihatkan koleksi sepatu Adidas saya karena saya pecinta Adidas. Saya cinta Adidas. Adidas I see you. Adidas I see you endorse me. Tapi saya review sepatu Adidasku tidak kayak YouTuber lain yang sampai tahu dia punya sejarah, sampai pertama kali pabriknya di mana, sampai cucu keberapa sekarang pemegang sahamnya Adidas, sampai anak ketiganya yang punya Adidas. Saya peduli yang begitu. Hanya saja saya mereview sepatuku, apa nama saya punya masing-masing sepatu ini, terus dia pakai cushionnya atau teknologi midsole-nya itu apa, terus kenapa saya suka warnanya. Cuma itu saya review, tidak perlu saya tahu sejarahnya Adidas bagaimana. Oke, yang pertama Adidas Nova Run. Jadi nama sepatu runningku ini tipenya sepatu running. Ini namanya sepatu Adidas Nova Run. Kenapa saya suka model yang ini? Ini colorway-nya ini namanya Ash Grey. Bukan Ash Grey, Black Grey nama colorway-nya. Kenapa saya suka? Keren sekali menurutku saya lihat ini warnanya. Maksudnya siluet kombinasi antara warna abu-abunya, abu-abu rokoknya, terus warna hitamnya. Terus bagaimana siluetnya itu kayak beda saja, kayak cocok sekali untuk warna ini. Terus, ini yang unik. Saya beli sepatu ini tidak di Indonesia, tapi dari Korea Selatan. Asal mula K-pop, K-pop Jahannam. Jadi ini saya beli di Korea Selatan. Jadi kebetulan pas 2019 saya punya senior di kuliah tuh, senior satu tingkat di atasku. Dia sempat buka just tip pada saat dia lagi jalan-jalan di Korea Selatan. Nah, saya sempat DM dia, saya punya senior itu, bahwa saya minta tolongkan carikan ini sepatu olahraga dimanapun. Nah, kebetulan dia pergi di salah satu mall di sana. Terus ada kayak bagian toko Sportation lah kalau kita di Indonesia kan, di Sportationnya sana dia fotokan beberapa model sepatu. Nah, dari semua foto itu cuma ini yang saya ngeh sekali, maksudnya yang saya suka sekali colorway-nya. Nanti di Palu baru saya tahu nama colorway-nya ini Black Grey. Jadi Adidas Nova Run ini dia midsole-nya ini menggunakan teknologi cloud foam. Jadi cloud foam itu kayak semacam teknologi sebelum ini, era-eranya Bounce. Kalau pakai pengguna Adidas pasti tahu Bounce, Ultra Boost. Nah, ini untuk sepatu running ini kayaknya orang pertama saya tidak tahu sejarah Adidas. Jadi saya cuma tebak-tebak saja karena saya dibeli pas 2019, otomatis ya 2 tahun lalu. Tapi saya memakai ini sepatu nyaman untuk dipakai lari. Hanya saja sepatu ini kadang saya pakai jalan, atau tidak saya pakai untuk kayak lari sore atau lari pagi. Oke, saya rasa cukup. Ini keren sekali. Oke, sepatu yang kedua ada Adidas Ozweego. Jadi Adidas Ozweego ini dia tipe sepatu running atau tidak sneakers. Karena jadi ini sepatu Ozweego ini dia itu sudah ada sejak tahun 90-an. Hanya saja ini model Ozweego yang ini keluaran tahun 2019. Koreksi kalau saya salah, saya bukan YouTuber review sepatu, saya cuma kasih tahu ini sepatuku. Tahu sebanyak bacot. Untuk colorway sepatuku ini, nama colorway-nya ini Solar Yellow. Jadi ya kombinasi warna hitam, terus untuk strip garis Adidasnya dia warna hijau, terus warna putih. Untuk di bagian outsole-nya juga dia warna hijau. Jadi bagaimana? Keren sekali saja untuk dipakai berjalan. Ini tipikalnya sepatu chunky. Bagi yang tidak tahu, sepatu chunky itu kayak
kamu orang sering lihat harimba TikTok, ada biasanya pakai sepatu gendut-gendut yang lebih besar daripada betisnya, paling besar sekali sepatunya, baru tinggi dia punya ini sol, seolah-olah dia tinggi, paling dia pendek. Nah seperti itu. Hanya saja ini Adidas bro, bukan kayak merek apa itu yang setiap paham juga merek apa hanya untuk dipakai TikTok. Insaf orang pakai TikTok, insaf. Hei perempuan, berhenti TikTok. Jadi Adidas Ozweego ini punya keunikan sendiri dia. Jadi untuk Adidas Ozweego, dia itu punya namanya reflection light. Apa itu reflection light? Dia itu kayak semacam sebuah les garis di sekitar bodi sepatunya. Dia itu apabila kalau disenteri lampu, maksudnya disenteri kayak light atau malam-malam disenteri kayak lampu mobil apa, dia itu menyala. Nah, di sini kalau dilihat dari dekat, ini kayak ada garis ini. Garis-garis ini dia warna, kalau dilihat dari dekat dia abu-abu. Tapi kalau dia sudah kayak dikasih kena lightning atau kayak lightning HP dalam keadaan gelap, dia warnanya terang, maksudnya kayak tak pantul cahaya, menyala dia. Itu kerennya. Makanya kenapa saya suka Ozweego ini, keren saja untuk dipakai jalan, terus nyaman. Dia midsole-nya ini menggunakan teknologi Adipren. Ini Adipren ini dari zaman keluaran pertama tahun 90 itu sudah ada. Koreksi kalau saya salah. Wajar saya salah kalau review sepatu salah sejarahnya, karena saya bukan reviewer sepatu, saya cuma kasih tahu koleksinya sama teknologi dia pakai. Terus banyak protes, bangsa. Oke, saya rasa cukup untuk Adidas Ozweego. Next, oke, sepatu yang ketiga ada Adidas Ultra Boost collaboration with ISS National Lab. Nah, untuk Adidas Ultra Boost ini, dia ini tipe sepatu running, pure running. Terus, ini sepatu ini keren sekali. Jujur saja, di antara semua sepatu yang saya mau review ini yang paling mahal. Bangsa. Jadi Adidas Ultra Boost yang edisi kolaborasi dengan ISS National Lab. Kalau yang tidak tahu, ISS itu International Space Station yang ada di Amerika sana, USA, NASA. Mungkin kamu tahu NASA. Saya pernah nonton National Geographic, kamu orang tahu yang planet-planet, saya pernah kan? Jadi Adidas kolaborasi dengan NASA atau ISS National Lab di Amerika. Ini keluaran ibaratnya kayak apa ya, dia edisi kayak astronot berjalan di bulan. Jadi sudah ada pernah keluar trailer awal rilisnya ini sepatu Adidas Ultra Boost ini yang kolaborasi dengan ISS National Lab. Dia ada trailernya pas 2019. Rilis pertama keluarnya di akun official YouTube-nya Adidas. Dia itu Desember, kalau tidak salah Desember awal rilis ya, pokoknya akhir tahun 2019 rilis keluar ini Adidas Ultra Boost yang kolaborasi dengan ISS National Lab. Nah, saya beli sepatu ini sampai pre-order. Jadi saya dapat sepatu ini sekitar awal 2020. Pokoknya setelah Kobe meninggal. Nah, saya dapat sudah ini Adidas Ultra Boost ini. Adidas Ultra Boost 20. Sebelumnya saya tuh lalu mau beli Adidas yang Ultra Boost 19 yang edisi 2019 punya. Hanya saja pas saya mau beli modelnya kayak apa ya, kayak kurang bagus begitulah. Maksudnya kayak tidak ada suatu hal yang menarik. Makanya pas terakhir keluar teasernya ini sepatu mau dirilis keluar di akun officialnya YouTube-nya Adidas, bilang wah keren sekali ini sepatu. Jadi di trailernya itu apa ya, seolah-olah sepatu yang edisi Ultra Boost 20 ini dibuat seolah-olah kayak berjalan seperti astronot, kayak berjalan di atas bulan. Jadi feelnya untuk berjalan pakai ini sepatu untuk lari itu sama kayak astronot berjalan di bulan. Kalau misalnya kelihatan ini kalau soal detailnya ini di bagian lidahnya ini, yang bagian sebelah kanan dan kiri itu beda logonya. Untuk yang kiri itu ada Adidas segitiga ini, ada Adidas, logo Adidas. Terus di pinggir-pinggir tulisannya ada kayak ISS National Lab. Nah, untuk yang sebelah kanan ini dia logonya itu kayak semacam logo antariksa, kayak satelit, terus kayak ada orbit begitu. Terus ada tulisannya International Lab juga, National Lab, Boost in Space. Ini saya rasa kenapa ya? Menurutku worth it kalau mahal, karena kenapa?
Ini saya pakai ini, sumpah nyaman sekali. Ini kalau busnya ini lembek, tapi bagaimana ya, lembeknya itu bukan kayak kita kalau injak penyet begitu, tidak. Ini masih ada perlawanan lah kalau dipakai bajalan, tapi empuk, nyaman sekali. Ini sepatu biasanya saya pakai pada saat bertemani mama saya pergi mall. Pasti di luar sana pasti tahu kan kalau kelakuannya mama pergi mall tuh, tiba jalan ke sana kemari. Makanya saya pakai sepatu ini supaya apa? Supaya tidak sakit, tidak capek kaki berjalan. Teruntuk mama-mama di luar sana. Ketika Anda berjalan, cari barang Anda cari di mall, lihat dulu muka anak Anda. Kalau muka anak Anda sudah, artinya dia sudah mau tipes ikut Anda. Oke? Ibu-ibu di luar sana, ingat itu. Terus kalau mau dilihat dalamnya juga, ya detailnya ada kayak ini, logo Adidas, terus kayak ada lambang satelit, Adidas ISS National Lab, CRS, Bus in Space. Ya keren lah, saya rasa worth it lah untuk beli ini sepatu. Oke, saya rasa cukup. Next. Nah, untuk yang 4 sepatu terakhir, kan tadi baru 3, 4 sepatu terakhir ini dia satu merek, satu model tipe Adidas juga. Nama sepatu basketnya Adidas Pro Bounce 19. Hanya saja dari keempat sepatu ini, 2-nya itu yang saya pakai main basket, 2-nya itu saya pakai jalan. Karena kenapa? 2 model di antara 4 sepatu ini keren sekali untuk dipakai jalan. Oke, yang pertama saya akan review untuk yang bagian basket. Oke, sepatu yang keempat, Adidas Pro Bounce 2019. Jadi untuk colorway sepatu basketku yang ini nama colorway-nya Red Scarlet. Jadi setiap paham juga apa maknanya Red Scarlet. Kan saya cuma tahu colorway-nya, tapi saya suka teknologi, suka kenyamanannya kalau sepatu Adidas. Nah, untuk pemain basket di luar sana, tipikal kaki pemain basket di luar sana yang merasa kakinya agak lebar, terus yang punya dribble bagus, maksudnya permainannya lebih ke kelincahan, lebih ke agility lah, orang bilang agility. Jadi gue menyarankan untuk lo semua untuk memilih sepatu Adidas. Karena kenapa? Adidas ini nyaman sekali. Terus Adidas itu rata-rata di semua sepatu Adidas yang basket itu pasti di bagian sininya itu lebar. Jadi cocok untuk kayak saya tuh, kakiku ini lebar. Jadi saya rasa nyaman, apalagi saya kalau main basket itu permainanku itu kayak Kyrie Irving. Jadi dribbleku itu sampai orang buta balik permainanku, saking jagonya saya. Karena kenapa? Permainanku setara dewa kalau saya pakai sepatu ini. Jadi Adidas itu hampir semua Adidas yang pernah saya pakai, kayak Don't Issue, apalagi Derrick Rose, terus ini apalagi yang lain lah. Rata-rata beberapa sepatu Adidas itu outsole-nya, bagian alasnya itu rata-rata pattern-nya itu atau corak sole-nya itu namanya herringbone. Jadi kalau yang tidak tahu pattern herringbone itu, maksudnya dia kayak garis-garis sejajar atau garis-garis sejajar, terserah dia mau arahnya vertikal atau horizontal, yang teratur rapi. Jadi tidak sembarang garis-garis yang begini, dia teratur rapi. Terus di setiap garis-garis itu tidak, maksudnya pasti ada tujuan, maksudnya pasti ada kegunaannya masing-masing. Terus Adidas ini kalau saya pakai yang Pro Bounce, terutama yang Pro Bounce ini, kan pola pattern ini kan herringbone. Ini kalau dipakai di lapangan, mau outdoor mau indoor, ini cengkram sekali di lapangan, menggigit sekali di lapangan, tidak gampang pleset. Bukan tidak gampang pleset, tidak ada pleset. Kayak kita tiba-tiba kayak habis sprint terus kayak jump stop itu tidak ada, kayak begini tidak ada. Saking bagusnya ini kayak pola patternnya Adidas, apalagi kalau yang solid rubber tuh. Nah, Adidas itu juga kalau sepatu basket itu ada 2 tipe sole dia ada, setahu gue, saya bukan youtuber sepatu, setahu gue dia ada tipe solnya itu yang transcoolant. Jadi sama juga modelnya begini. Nanti ada sepatu gue yang solnya transcoolant juga, sama yang solid rubber yang begini. Jadi transcoolant itu dia agak-agak transparan dia,
Makanya dia lebih disarankan untuk sering dipakai di lapangan indoor atau tidak lapangan outdoor yang lantai lapangan itu tidak terlalu cor kasar begitu, yang agak halus. Nah, ini saya pakai ini nyaman sekali. Terus ini midsole-nya Adidas ini yang Pro Bounce, dia menggunakan teknologi bounce, jadi dia tidak seempuk kayak Boost atau apalagi Boost, Ultra Boost, tapi dia nyaman, masih memberikan apa ya, masih memberikan perlawanan kalau dipakai. Baru cocok sekali untuk saya yang kaki lebar. Oke. Terus ini siluet warnanya ini juga keren sekali, warna merah, walaupun dominan hitam, terus ada kayak ada garis-garis merah, ada goldnya, terus logo Adidas yang warna putih. Ini kalau lihat main basket ini keren sekali. Nah, saya rasa cukup. Kalau soal detailnya juga, dia di sini di lidahnya ini dua-duanya ada tulisan Adidas 2020. Saya tidak tahu, mungkin ada tulisan Adidas 2020 untuk model ini, mungkin untuk colorway yang ini keluarnya 2020 yang Red Scarlet ini. Terus di dalam soalnya juga ada tulisan 2020 ya, sesuai dengan lidahnya juga sama, tulisan ada 2020. Oke. Next. Oke, sepatu yang kelima ada Adidas Pro Bounce juga, yang nama colorway-nya itu navy. Tadi kan itu kan Pro Bounce yang Red Scarlet kan tadi yang bagian low. Nah, ini Adidas Pro Bounce yang high. Jadi dia perlindungannya itu agak ke atasnya mata kaki kalau dipakai. Jadi 4 sepatuku yang terakhir ini itu semuanya Pro Bounce. Karena kenapa? Saya tuh kalau beli sepatu, satu kali saya dapat nyaman nama modelnya, itu pasti akan saya beli itu model. Hanya saja beda colorway, maksudnya beda warnanya. Tapi tetap satu merek, Adidas Pro Bounce. Ini kebetulan untuk saat ini saya lebih suka pakai Adidas Pro Bounce. Saya pakai di lapangan tidak gampang slip. Nah, untuk yang colorway ini namanya colorway navy. Nah, yang saya bilang sebelumnya bahwa Adidas itu punya dua tipe sole, yang solid rubber dengan yang transkulen. Nah, untuk yang ini tipe transkulen dia, sole sepatunya. Terus pola patternnya sama, hanya saja sepatu ini lebih duluan dibeli dibandingkan yang sebelumnya, Red Scarlet. Ini saya sudah pakai dari bulan Agustus. Ini Pro Bounce yang ini sepatu Pro Bounce pertama yang saya beli, warna navy ini pertama yang saya beli. Terus mungkin alasan Adidas juga rata-rata memilih pola patternnya itu herringbone, karena menurutku, atau menurut orang lain, menurutku pola herringbone ini mau dipakai di lapangan outdoor maupun dipakai di lapangan indoor, soalnya itu tidak gampang habis. Untuk yang pola patternnya herringbone, saya pernah punya sepatu Don Isu 1, itu pola soalnya itu herringbone juga. Dia tuh saya pakai di lapangan outdoor maupun indoor, lama habisnya, sumpah. Lama habisnya pola herringbone. Atau mungkin alasan Adidas untuk membuat rata-rata sepatu Adidas basket itu herringbone, mungkin lantaran itu juga mungkin. Hanya saja kan kalau di NBA kan lapangan indoor, lantai ubin. Kita di Palu sini lantai cor kasar, apalagi cuma itu no drop di plester. Tapi sepatu Adidas menurutku terbukti kuat di segala lapangan, apalagi yang pattern herringbone ini. Nah, ini juga kenapa menurutku, kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa Adidas memilih pattern sole-nya itu herringbone. Karena kalau Harry Potter dia penyihir. Bangsat kau. Nah, terus kenapa saya pilih colorway ini? Ini keren sekali, saya rasa menurutku keren sekali kombinasi warnanya. Putih dengan warna-warna kayak biru-biru navy begitu, biru-biru dongker. Terus lesnya ini mungkin kalau dilihat dari kamera ini kayak warna hitam, tapi kalau lihat dekat dia warnanya sama dengan bagian ini, uppernya ini sepatu. Untuk saat ini saya nyaman pakai sepatu Adidas Pro Bounce 2019. Oke. Next. Nah, dua sepatu yang terakhir ini adalah Adidas Pro Bounce 2019
yang saya pakai untuk jalan. Karena kenapa? Dua model terakhir ini saya rasa keren sekali modelnya. Oke. Sepatu yang keenam ada Adidas Pro Bound 2019 edisi Jayhawks. Jadi nama Adidas Pro Bounce yang ini nama edisinya ini Jayhawks. Bagi yang tidak tahu, Jayhawks itu adalah salah satu tim basket dari Kansas University. Itu tim basket prianya Kansas University. Nah, terus kenapa dinamakan Jayhawks? Jadi logo maskot mereka, logo tim mereka itu logo basket prianya mereka itu lambangnya Jayhawks. Jayhawks itu ini seperti kayak kalau bisa dilihat dari jauh, ini kayak semacam burung. Ini mungkin tahu burung woody woodpecker kayaknya, atau burung katombo. Pokoknya ini logo maskotnya mereka, Jayhawks. Makanya ini edisi sepatu Adidas Pro Bounce basketball yang low, edisi Jayhawks. Tidak ada yang high-nya. Nah, ini kenapa saya tidak pakai main basket. Saya rasa sayang sekali kalau mau dipakai main basket. Untuk colorway ini keren sekali untuk dipakai berjalan. Kalau lihat dari samping ini kayak ada, saya rasa cocok saya kombinasi warnanya, kayak warna biru full. Itu pun warna birunya beda antara upper dengan bagian midsole-nya. Ini juga sama, masih menggunakan teknologi bounce untuk midsole-nya. Terus pattern-nya juga sama, herringbone. Nah, ini solid rubber. Jadi kalau mau biar solid rubber dua edisi terakhir sepatu ini itu saya pakai berjalan. Saya tidak akan pakai main basket. Karena kenapa? Keren sekali pakai berjalan. Terus ada les merahnya sedikit. Kurang keren apa kalau saya pakai berjalan? Serius. Terserah kamu orang mau bilang di luar sana, ih barangnya KW nenek mulipan. Nah, untuk di bagian detail dalamnya ini ada tulisan KU. Nah, untuk detail dalamnya ini ada tulisan KU. Sudah pasti nama kampusnya Kansas University. Karena kalau ditambah KUA berarti kantor urusan agama. Kalau mau menikah jangan tambah A di sepatu ini. Ya, mungkin ente menikah dalam sepatu toh. Terus di sini ada tulisan rock chalk. Jadi rock chalk itu semacam kayak kalau di perlombaan resmi tim Jayhawks ini, mereka kan kayak ada tim leadernya begitu, kayak ada tim paduan suaranya. Nah, judul lagu yel-yelnya mereka itu, judul lagunya itu Rock Chalk. Saya tidak tahu lagunya bagaimana. Mungkin lagunya Seven Icon barangkali. Pokoknya itu saja. Detailnya ada tulisan Rock Chalk di sini. Saya rasa cukup untuk Pro Bounce edisi Jayhawks. Nah, yang terakhir, sepatu terakhir ini tidak kalah keren. Oke, sepatu yang terakhir, sepatu ke-7 ada Adidas Pro Bounce 19 edisi Loose File. Pro Bounce yang loose file ini tidak kalah keren juga. Jadi loose file itu ada sebuah nama tim basketnya. Itu nama tim basketnya itu Cardinal Loose File. Nah, untuk yang colorway ini di sini ada logo kayak semacam logo burung elang. Kalau bisa lihat ini kayak ada semacam logo burung elang warna merah. Nah, ini logo ini sama kayak Jayhawks, itu kayak semacam logo di timnya mereka. Nah, untuk yang logo ini, logo loose file ini, si burung elang merah ini, tidak tahu ini burung elang atau apa ini, cakalang strip. Ini logonya untuk Women Basketball Team, Women Cardinal Basketball Team. Jadi ini tim basket perempuannya loose file, logonya mereka ini. Saya kurang paham juga, mungkin sama logonya dengan tim basket prianya. Hanya saja kalau kita searching di Google itu lebih merujuk ke Women Cardinal Basketball Team. Nah, ini keren sekali nih yang edisi ini keren. Dominasi warna hitam terus dikombinasikan dengan strip warna putih sini. Di bagian belakang juga ada kayak les merah, terus bantalannya ini juga merah. Kurang keren apa ini kalau saya pakai
kalau keluar malam ini silhouetnya keren sekali. Dia punya sol juga masih sama herringbone pattern, terus kayak Probon sebelumnya yang pertama dengan yang Jayhawks dengan India, pola patternnya ini kayak tentara-tentara begitu. Ini keren sekali nih. Kalau dipakai malam ini kurang bersilau apa coba. Terus sama juga midsole masih menggunakan bones, nyaman juga saya pakai. Jadi semua sepatuku itu di antara 7 sepatu itu, saya itu ukuran kakiku kalau bukan 43, 44. Jadi ya agak besar karena kakiku lebar. Otomatis saya rasa cocok 4 sepatu terakhir basketku ini yang edisi basket sebenarnya. 2 saya pakai jalan, 2 yang saya pakai untuk main basket. Ini keren sekali. Jadi untuk detail dalamnya ini kayak sama kayak di bagian lidah. Di dalamnya ada kayak logo burung elang merah. Terus warna warna bagian dalam juga merah. Ini keren sekali untuk dipakai jalan. Terus ada tulisan file di sini sama kayak Jayhawk sebelumnya, ada tulisan Rockchild. Nah, file ini dia bukan kalau kayak Jayhawks kan itu ditulis sini Rockchild karena judul lagu yel-yelnya dorang. Tapi untuk yang di sini file ini kayak semacam apa ya, sebutan singkatnya lah untuk kampusnya. Makanya kayak semacam detail sedikit di sini tulisan the file. The file, Filmora apa, tak paham juga. Yang penting ini sepatu keren sekali. Cuma di antara sepatuku yang saya review sebelumnya dengan yang ini, yang paling mahal tetap tadi itu Adidas Ultra Boost 20 yang kolaborasi dengan ISS National Lab. Itu yang paling mahal di antara semua. Terus saya ini beli sepatu ini di toko online terpercaya. Kalau ada yang NCR Sport, ada juga Adidas Indonesia. Belilah yang terpercaya karena menurutku yang tempat-tempat lain juga masih banyak yang meragukan. Oke, saya rasa cukup untuk review sepatu ini. Intinya sepatuku cuma itu saja, kasihan. Tidak ada yang lain. Baru saya disclaimer, memang semua sepatuku saya beli pakai uangku sendiri. Tidak harus saya pakai duit orang tua. Saya pakai beli ini sepatu pakai ATM-nya mamaku. Tidak, ATM-ku pakai uangku sendiri. Jadi untuk anak-anak di luar sana, kalau beli sepatu tabung-tabung bang saja, cuma minta sama orang tua, baru mau yang mahal-mahal. Kecuali uangmu banyak, kecuali kau kayak Rafathar kau, boleh kau sepatumu sampai 10 biji 10 juta harga sepatumu per biji, tidak ada masalah. Kalau kau Rafathar, kalau kau bukan Rafathar, tabung sendiri uangmu, oke? Saya rasa cukup video ini. Semoga orang yang menonton video ini barangkali punya referensi, barangkali beralih dari produk Nike atau Reebok ke Adidas. Come join me. Saya tim Adidas. Adidas, I see you. Adidas, I see you. Endorse me. Tidak, harap. Saya hanya pecinta produkmu. Saya nyaman dengan produkmu Adidas. Makanya untuk orang di luar sana yang merasa sudah bete dengan Nike yang terlalu sempit depannya, kan rata-rata Nike itu kan agak ramping, agak sempit depannya. Makanya beralih ke Adidas, karena rata-rata Adidas itu lebar depannya. Terus untuk orang kaki lebar, oke? Saya rasa cukup. Sampai ketemu di video keresahan selanjutnya.